Sobat RRI, selamat datang di podcast inspiratif yang menghadirkan cerita-cerita penuh semangat dan motivasi. Kali ini dari para pelaku usaha, dan bersama saya Vero, kita akan mengupas perjalanan luar biasa dalam tema Dari Nol Jadi Cuan, kisah UMKM inspiratif. Dan di episode kali ini, kita akan mendengar langsung bagaimana perjuangan membangun usaha dari titik nol, menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga kisah yang dibagikan dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang atau ingin memulai usaha. Nah, kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Halo Karisma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Vero. Oke, terima kasih ya Kak udah hadir di podcast RRI Manokwari. Iya, saya juga terima kasih sudah diundang. Oke, nah ini nih Kak, buat yang bertanya-tanya ini, Kak Risma, ya, Kakak Andi Risma, nama lengkapnya nih Sobat Podcast. Nah, beliau adalah owner dari Andris Japanese Food. Iya benar. Oh, siapa sih yang nggak kenal Andris Japanese Food di Manokwari ya? Tentunya masakannya luar biasa, nggak hanya makanan-makanan Jepang, tapi juga sudah merambah ke makanan yang lainnya Kak ya, benar. Yang Nusantara juga Nusantara, ya Kak ya. Terus ini udah ada tambahan menu lagi, kita mulai coba-coba lagi viralnya makanan kuliner dari Thailand. Kita coba lagi mulai mencoba cari mangsa pasarnya. Iya benar. Apalagi dia makanan-makanan kekinian seperti makanan Korea Iya, ya. benar Kak. Wow, keren ya Sobat Podcast. Nah, kali ini buat yang penasaran nih bagaimana sih owner Andris Food memulai bisnis ini. Bisnis yang sekarang masyarakat Manokwari mengenalnya dengan bisnis makanan Jepang dan makanan-makanan kekinian dari Korea, dari Thailand, dan mulai juga merambah ke makanan Nusantara. Oke, Kak ceritain nih Kak, gimana sih awal mula Kakak memulai usaha ini Kak? Memulainya itu awalnya mungkin karena sudah mulai dari hobi sih ya. Okay. Hobi memang suka masak, suka makan. Suka masak sama mau cari dari pas mau kuliah itu tuh pikir aku mau jadi apa sih ini sebenarnya, mau benar jadi teknik programmer kah, mau jadi sesuai jurusan kuliahnya kah, atau mengikuti hobi. Tapi memang saya dari dulu memang cenderung pengen berbisnis, tapi dulu tuh kan masih ya mungkin kita belum usia-usia yang matang untuk pikir saya mau ini, paling jatuh-jatuh cita-citanya jadi apa, PNS deh gitu paling gampangnya kan ya waktu itu masih pikirnya. Tapi saya bilang kayaknya saya nih nggak ada jiwa yang harus dibilang harus mengikuti aturan seperti begini kan. Saya lebih condong ingin berbisnis, tapi apa pikir-pikir kayaknya mungkin lebih baik jadi di kuliner deh, karena maksudnya untuk online dulu juga semasa kuliah mulai jualan-jualan online tentang barang-barang apapun, kosmetik dan lain, baju atau apa, tapi saya kayaknya bukan fashion saya di sini deh. Terus coba celetuk teman-teman, kan makananmu enak, coba mulai deh. Pas sudah mau kuliah mau balik ke Manokwari, bilang sama orang tua kayaknya saya nggak usah lamar kerja deh, saya buka usaha aja. Mau usaha apa? Makanan aja deh, saya bilang gitu. Jadi awalnya mulainya dengan warung makan Nusantara ya, kayak coto Makassar, ikan bakar. Awalnya itu yang dijual, coto, soto, ya pokoknya makanan yang biasa dimakan hari-hari seperti itu. Tapi Kak, kenapa kok bisa tiba-tiba langsung ke makanan Jepang? Apa memang Kakak favorit sekali makanan Jepang? Kalau Jepang memang saya suka, maksudnya awalnya tuh belum kepikiran ke sana karena kita kan dari waktu tahun yang lama itu tahun 2015 itu kan maksudnya orang-orang Manokwari ini belum terlalu familiar, hanya segelintir orang yang tahu tentang makanan ini, paling pun tahu lewat mungkin TV atau apa kan, sosmed gitu doang. Nah jadi saya bilang gini, apa sih yang tapi selama saya jualan yang dulu itu makanan Nusantara, kadang itu saya mulai saya selingin nih masukin, kayaknya saya mulai bikin kue kah atau makanan yang aneh-aneh pokoknya yang belum ada di Manokwari saya selingin. Nah terus pas itu satu kali ada teman bilang, Kak
bisa bikinkan saya sushi. Saya bilang gini, bisa, tapi kan bahan-bahannya waktu itu kan sangat susah kan. Ya belum ada yang jual di sini. Saya bilang, bisa tapi nunggu ya, karena kita harus ambil barang dari luar. Ya sudah, mulai dari situ. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari sosmed, mungkin dia foto bilang ini gini-gini, akhirnya mulai satu. Akhirnya lama-lama kita bilang, oh kayaknya ini bisnis menjanjikan deh, di Manokwari belum ada yang jualan Japanese food. Saya coba deh, mulai akhir itu saya mulai berganti ke makanan Jepang. Oke, wih keren ya. Tapi memang kakak suka banget sama Jepang, atau mungkin karena memang hanya pas kebetulan Aji mumpung. Mumpung gitu. Pas kebetulan ada yang kakak pingin makan sushi, coba kakak bisa kan tidak ini? Enggak sih, kalau memang Jepang saya suka karena dari dulu itu saya senang baca komik. Saya tuh suka sekali baca komik dari dulu. Nah, kenapa saya suka akhirnya tahu tentang makanan, kita lihat di komik atau film Jepang atau anime Jepang, mau dia komik atau apapun, pasti di part-part dalam komik ataupun bukunya itu pasti akan ada mereka menghidangkan suasana saat di atas meja dengan berbagai macam makanannya, mereka mulai sushi kah apapun itu kan di atas meja. Akhirnya saya mulai tertarik. Nah, pas kuliah di luar di Malang itu mulailah saya cari kan makan, oh ternyata cocok nih di lidah saya. Ternyata saya suka, bukan hanya karena menggemar baca dan lihat kan. Akhirnya saya suka. Akhirnya mulai di situ saya pelajari, saya rasa oh ini dia pakai ini. Akhirnya kita mulai cari tahu kan, kita belajar ini caranya bagaimana. Gitu akhirnya. Luar biasa ya. Jadi motivasi terbesarnya kakak tuh sebenarnya apa? Apa karena memang I love Jepang, atau memang mungkin ada suatu hal yang mungkin selama ini kita nggak ngerti begitu, atau mungkin ada sesuatu yang ingin kakak kasih tahu motivasi terbesar? Enggak sih, maksudnya saya ingin pertama awalnya itu karena memang hobi. Hobi. Iya, memang motivasinya memang saya hobi masakan dan juga mencoba makanan-makanan yang baru, yang ini kan saya pengen tahu. Terus kenapa akhirnya saya memindah ke jualan ke makanan Japanese food itu, karena saya berpikir di Manokwari ini belum ada saat itu. Ngelihat peluang ya? Iya, lihat peluang yang ada di itu. Di Manokwari ini belum ada yang jualan seperti ini. Bagaimana saya buat makanan ini akhirnya mereka bisa familiar dengan makanan Jepang. Maksudnya ternyata makanan dari luar Indonesia pun juga enak. Iya, benar sekali ya kak ya. Tantangan apa kak yang pertama kali kakak dapetin, yang paling berat di awal-awal kakak tuh merintis usaha, dan kayak gimana sampai kakak bisa mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang paling dirasa awal-awal itu bahan baku. Bahan baku waktu itu di Manokwari sangat susah, jadi otomatis kita harus pesan di Jakarta, Surabaya atau Makassar. Sama mencocokkan menu makanan luar nih dengan lidah orang yang ada di sini, itu bagaimana? Itu kan akhirnya saya harus mempelajari dulu. Gagal, saya buat lagi bagaimana caranya buat bisa mereka terima ini makanan olah ini apa sih, nasi lemper apa bukan, namanya gitu kan. Jadi tantangannya itu sih awal-awalnya kita susah dengan harganya itu. Harga bahan baku sama untuk kita jual lagi ke konsumen kan, itu sebenarnya kalau itu saya itu sih tantangannya. Bagaimana membuat satu makanan dari Jepang itu bisa diterima sama lidah Indonesia. Kakak kira-kira berapa kali kakak bereksperimen seperti ini? Terkadang kan kita ini ngelihatnya begini, wah begitu ada hanya depan meja begitu, cuma lihat hasil akhirnya ya, cuma begini aja. Gampang, saya bisa. Iya, awalnya itu kalau mau bilang eksperimen setiap hari sampai saat ini pun saya tetap akan selalu mencoba. Karena kadang kita lihat oh ini gampang. Oke, memang kalau kita lihat memang kan gampang nih. Gampang mengolah sesuatu barang, lalu kita lihat ini saya gampang. Tapi saat prakteknya pun mungkin kalau sampai prakteknya pun mungkin dibilang gampang, tapi bagaimana dia sampai ke lidah konsumen itu, apakah mereka bisa terima atau tidak? Betul ya. Karena kita kalau dalam bisnis kuliner bukan hanya 1-2 orang yang kita hadapi kan, tapi banyak orang, lidah orang pun berbeda-beda.
Jadi makanya tuh saya bilang kalau misalkan ada yang baru pesan di kami, selalu kami bilang kami terima kritik dan saran. Kalau seandainya memang ada yang kurang, lebih baik kita langsung sampaikan ke kami supaya kami bisa evaluasi apa yang salah, bagaimana caranya supaya lebih enak, mungkin lebih enak lagi, sudah enak lebih enak lagi seperti itu. Ya setiap hari harus bereksperimen, berulang-ulang kali. Toh kadang pun namanya tidak semua kita bikin langsung harus jadi, tetap pasti ada hari errornya atau hari sialnya dalam kita membuat makanan atau apapun itu. Jadi setiap hari kita harus mencoba. Berarti tiap hari memang harus terus bereksperimen kayak. Jadi nggak ada kata puas untuk sesuatu menu yang akan disajikan ke orang lain ya Kak. Yang harus terus dicoba, terus inovasi terus ya Kak. Pernahkah tidak Kak? Kakak pas begini, pas Kakak coba tiba-tiba itu aneh, digagal. Pernah dong Kak, pasti. Pernah awal-awal kalau menyerah mungkin tidak sampai sih menyerah. Cuman kadang kalau kita lagi usaha atau menjalankan suatu bisnis pasti ada rasa lelah. Tapi kadang ya memang kadang kita manusiawi ya. Kalau misalnya kita sangat lelah, saya jenuh dengan hal yang seperti setiap hari bangun pagi begini, dari pagi sampai malam tidur, pagi lagi ketemu dengan hal-hal yang sama. Kita lelah, capek. Jujur capek, tapi kan bagaimana, maksudnya itu sudah tanggung jawab, itu kembali lagi dalam diri kita. Selalu saya bilang, saya berusaha ini pertama saya harus konsisten, bagaimana caranya makanan ini setiap hari harus ada, karena kan kasihan kalau misalkan ada orang yang datang, Kak saya mau pesan ini nggak ada, mereka pulang dengan rasa kecewa. Iya kan? Iya. Seperti itu. Kembali lagi semua itu motivasi yang buat ini saya konsisten ini customer. Iya, bagaimana supaya mereka pulang dari Andris Food itu dengan wajah bahagia, dengan memberikan kita senyum. Oh, saya puas dengan layanan ini, saya puas dengan makanan yang mereka sajikan. Berarti nih ya Kak ya, yang ngebuat Kakak tetap bertahan sampai saat ini adalah customer. Benar. Senyum puas gitu ya, setelah menikmati hidangan dari Andris Food ya Kak ya. Nah Kak, memang betul sih, ada quotes yang bilang kalau memang kamu capek, kamu boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Iya, benar. Gitu ya. Terus melangkah, terus mencoba, terus berinovasi. Karena satu kali kita berhenti, pasti akan untuk memulai lagi itu akan sangat susah. Iya, betul sekali. Dan ini memang dibutuhkan memang betul mental entrepreneur ya Kak. Iya benar. Makanya dalam membuat bisnis itu kita nggak bisa bilang harus coba-coba. Benar-benar kita harus punya ilmu, mental dan konsisten. Itu sih. Kalau saya untuk menjalankan bisnis ini ya saya pegang tiga itu. Benar sekali. Mental, ilmu dan konsisten. Kalau kita cuma punya ilmunya aja tapi kita nggak konsisten, nggak bisa. Kita konsisten tapi kita nggak ada mental, nggak bisa ya. Karena mental pengusaha itu kan juga memang mampu untuk babak belur ya benar. Walaupun harus udah berdarah-darah, walaupun harus bebal, betul ya Kak. Walaupun berdarah-darah bangkit lagi ya, benar ya Kak ya, luar biasa. Jadi sobat RRI yang mungkin sekarang ingin berusaha atau mungkin menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang entrepreneur, ada 3 hal yang tadi disampaikan Kak Andi Risma, bahwa harus ada 1 mental pengusaha, ya mental berbisnis, 2 ilmu dan konsisten. Iya benar. Ketiganya nggak bisa jalan sendirian, atau ketiganya nggak bisa kita saya hanya bisa punya ilmu saja, atau saya hanya punya mental berbisnis aja tapi nggak tahu konsistennya, atau nggak punya tekad untuk menjadi seorang pebisnis gitu ya. Benar. Jadi ketiganya memang saling bertautan, dan memang jika ingin mempunyai usaha yang berhasil harus mempunyai ketiga hal tersebut yang disampaikan oleh Kak Andi. Kak Andi Risma, ini memang luar biasa nih Kak. Flashback nih Kak, dengan masa-masa pertamanya Kakak nih ya Kak ya. Dari pertama berdarah-darah, jadi mahasiswa dulu nih, ngerasain akhirnya mulai punya semangat untuk bangun usaha, kebanting begini ya Kak ya. Jadi Kakak memang memulai usaha itu kan gak mudah gitu ya. Pasti ada titik yang dimana Kakak rasa aduh kok kayak gini, capek, jenuh gitu ya. Benar. Apalagi mungkin ngelihat indeks ekonomi yang kayak begini, sepi kali gitu Kak ya. Sepi. Kadang persaingan, kadang main sikut sana sikut sini. Ya namanya persaingan bisnis pasti ada main sikut sana main sikut ini. Dari masing-masing orang yang bagaimana kita menyikapi mereka kan.
Kalau untuk ini iya sih kita untuk akhir-akhir ini ya kita nggak bisa bohongi itu memang kita lagi di masa itu lagi masa krisisnya bukan hanya pedagang, seluruh orang pun paling merasakan. Cuman bagaimana caranya kita bisa tetap berputar nih, penghasilan tetap berputar ya itu kita selalu menjaga kualitas makanan, bahan, rasa, sama bagaimana caranya kita harus inovatif, harus kreatif setiap hari memunculkan ide-ide. Oh mungkin mereka bosan deh makanan ini. Orang setiap orang tuh pasti punya rasa ingin tahu, itu pasti ada kan. Jadi bagaimana caranya kita mengolah sesuatu makanan yang mulai jadikan menu baru lagi, kita selang-seling, akhirnya kita putaran itu kita nggak, maksudnya omset kita nggak mati, nggak stuck di situ aja, kita terputar terus seperti itu. Berarti ini salah satu cara kakak untuk bisa mulai menghasilkan keuntungan ya, Kak, ya? Benar. Mulai tidak hanya berpatokan di menu-menu yang memang utama yang ada kan. Jadi kita harus putar lagi. Oh mungkin mereka bosan deh, apa sih lagi yang baru? Inovasi kreatif lagi bikin makanan atau minuman yang unik-unik lah, yang bisa, maksudnya jangan unik tapi bagaimana rasanya bisa mereka terima toh. Seperti itu. Betul. Ini berarti salah satu strategi nih Kak ya? Iya. Salah satu strategi untuk menarik pelanggan. Nah kira-kira ada strategi lain nggak sih Kak? Ala Kak Andi Risma ini? Kalau itu paling kita main di sosmed sih, promosi seperti itu kan. Promosi mungkin di sosial media, membuat konten-konten tentang makanan, apa seperti itu. Jadi kan kadang-kadang itu yang seperti orang bilang, orang itu jatuh cinta lewat mata. Jadi kita bagaimana bisa membuat mata customer itu supaya bisa ada makanan enak. Dari segi tampilan, bagaimana dari kita bikin konten, oh tampilannya enak nih kayaknya, makanannya menggiurkan, menarik banget, saya mau coba deh, seperti itu. Nah tadi kakak sempat bilang ini sudah mulai memanfaatkan sosmed ya Kak ya, untuk membuat bisnis kakak berkembang lagi gitu. Kak, apakah menurut kakak diperlukan nih Kak food vlogger ataupun mungkin promosi lainnya untuk mempromosikan dagangan kakak begitu? Kalau saya sih sangat dibutuhkan sih, apalagi seperti sosmed itu kan kita sangat butuh. Itu media yang bisa kita buat untuk promosi gratis. Kalau fotografer, iya benar, mereka otomatis mereka kan pasti banyak pengikutnya dari manapun itu pasti ada. Saat mereka mereview makanan yang kita ini, akhirnya mereka yang tidak tahu, oh ada makanan ini ya di Manokwari, mereka jadi tahu dengan pembawaannya mereka yang sangat luar biasa, konten-kontennya yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka banyak tahu, oh di sini ya makanan seperti ini juga ada loh di Manokwari, ada makanan seperti ini. Makanya ya sekarang sangat-sangat bersyukur sudah banyak konten kreator di Manokwari yang bisa mengangkat UMKM yang belum terlalu dikenal kan, akhirnya jadi dikenal sama orang-orang banyak. Berarti memang betul ya Kak ya, platform digital ini nih membawa satu manfaat inovasi gitu kayak untuk mempermudah UMKM ini untuk berkembang banget, ya Kak. Kak. Benar banget. Oke, dan memang betul. Ini membuktikan kalau penting sekali untuk memanfaatkan media sosial. Ini salah satu cara buat kita nih Sobat RRI yang mungkin ingin memulai usaha, pergunakan akun sosial media Anda sebaik mungkin, semenarik mungkin, semaksimal mungkin. Betul, iya. Dan perkenalkan dagangan-dagangan Anda di situ. Ciptakan personal branding di situ ya Kak ya. Karena dari sosial media yang kita punyai itu bisa menghasilkan cuan bagi kita ya Kak ya. Oke. Nah Kak, ngobrolin soal makanan Jepang. Tadi kakak kan sempat bilang, sempat nyentil gini kayak, aduh makanan Jepang ini macam dia bahan baku nih susah ini. Iya benar. Dan memang harus keluar, harus diambil atau dibeli dari luar, dari Jakarta, dari kakak. Gimana cara menjaga kualitas produk atau layanan supaya makanan atau apa ya namanya kedagangannya kakak jual ini bisa tetap menarik hati pelanggan bisa loyal begitu dan puas dengan makanan dari Andris Food ini? Kalau dari saya sih setiap ini
saya selalu juga pastikan sama, maksudnya karyawan yang bantu saya kan, Iya. Bagaimana caranya makanan kamu sampai ke kamu harus selalu menjaga kualitas rasa Oke. sama konsisten. Itu selalu saya bilang, konsisten dalam bisnis itu konsisten mulai bukan hanya tentang kita berbisnis, Iya. cara kita mengolah, memasak ataupun apapun itu dalam bisnis ada harus konsisten. Jadi rasa, kualitas bahan, kesegaran itu harus selalu terjaga sampai ke tangan mereka, konsumen itu dalam keadaan baik. Jadi selalu saya bilang, pastikan begini, saat kamu mengolah makanan yang ada di dapur sebelum sampai ke consumer, kamu bayangkan dulu nih, apa yang kamu makan layak untuk dirimu makan atau tidak. Iya, betul. Saat kamu rasa oh ini makanan sudah memang layak untuk saya makan, berarti untuk orang lain pun akan layak, seperti itu. Jangan asal-asal, artinya jangan kamu masak asal-asal, yang penting ikutin resep seret jadi. Enggak gitu. Pokoknya bagaimana caranya kamu memasak dengan hati, bagaimana rasa, kamu selalu menciptakan bilang makanan yang saya masak ini harus layak untuk saya makan. Jadi setiap itu, jadi otomatis kalau kamu sudah ada perasaan seperti itu, kamu akan membuat makanan ini dengan baik, dengan bersih dan layak untuk orang makan. Oke, setuju ya Kak ya. Jadi kembali, bisa nggak sih makanan ini disajikan ke orang lain? Sama kan gini, Gitu ya Kak ya? makanan luar itu kita dalam tanda kutip, apalagi makanan Jepang ya, Iya, betul. bahan bumbu itu paling banyak itu kan non halal nih. Iya. Seperti untuk mau bikin susinya atau apapun itu, kebanyakan makanannya dari Jepang itu ada yang mengandung alkohol, ada yang mungkin ya mengandung tanda kutip dan lain-lain. Iya, Jadi bagaimana saya mengambil barang-barang dari luar itu, saya pastikan semua ada label halalnya, mau dia import atau memang, itu harus saya cek semuanya. Karena kan kita jual makanan ya, tidak hanya untuk satu kaum aja kan, ini kan Ini untuk semuanya, universal untuk universal. semua. Jadi bagaimana saya harus menjaga kehalalannya, Iya, benar. cara proses, bahkan maksudnya untuk kategori halal pun itu bukan hanya bilang dia tidak mengandung babi atau alkohol, tapi cara pengolahannya sampai bagaimana dia layak itu kan juga termasuk halal dan thayyib. Bagaimana saya Oke, coba. betul. Ini salah satu tantangan juga Iya, ya Kak Kak. ya. Harus teliti dengan Iya, benar ya Kak karena ya. pasti orang pertama, apalagi untuk kaum muslim ya, Iya. pasti akan selalu bertanya, apakah ini halal? Apakah ini halal? Seperti itu. Iya, betul ya. Jadi kita harus betul-betul menjamin bilang makanan yang kami jual itu halal, Halal, seperti oke. itu. Mencari bahan bakunya Iya, juga lebih teliti. benar. Ya. Oke. Dan pastikan bahan bakunya juga fresh Iya, ya Kak ya. fresh. Oke. Kak, ini ngobrolin tentang bisnis. Iya. Bisnis ini nggak akan bisa berkembang tanpa ada bantuan, ada peran ya Kak dari keluarga, komunitas, bahkan mungkin pemerintah juga ya Kak ya, dalam mendukung perkembangan usaha ini. Kira-kira Kak, apa sih peran dari ketiga hal yang tadi saya sampaikan, keluarga, komunitas atau pemerintah, mungkin pernah dirasakan oleh Kak Risma sendiri? Kalau mau dibilang untuk keluarga, komunitas dengan pemerintah, mungkin ada, maksudnya apalagi untuk keluarga dan komunitas, biasanya mereka kan pasti itu keluarga itu adalah support system paling utama dalam membuat bisnis. Bukan hanya ketiga itu sih, sebenarnya karyawan yang masuk dalam usaha yang saya bina itu adalah support system yang luar biasa. Support system yang sangat saya butuhkan dan sangat-sangat membantu. Jadi kalau saya bilang mereka sangat ini ya, saya bilang support system yang paling utama. Kalau misalkan dari keluarga mungkin bantu atau apa, maksudnya semangat dan lain-lain, mungkin kadang bantu untuk mempromosikan ke teman-temannya. Terus kalau karyawan saya, maksudnya karyawan dalam suatu bisnis itu kita bilang tangan kanan kita kan, ya kita nggak bisa kalau tanpa mereka usaha itu nggak akan bisa jalan, karena pasti mereka yang membantu kita menghandle usaha kita untuk jalan. Jadi mereka support. Kalau untuk komunitas dengan pemerintah, untuk saat-saat ini kayaknya sangat membantu karena banyak program-program pemerintah dengan komunitas-komunitas yang membuat bazar-bazar UMKM. Akhirnya banyak UMKM Manokwari akhirnya bisa naik ke permukaan nih, mengikuti. Akhirnya produk-produk dan brand-brand mereka bisa dikenal sama masyarakat banyak kan.
Jadi itu sangat berterima kasih, apalagi mulai masuk bulan Agustus nih, pasti pemerintah, komunitas-komunitas yang ada pasti akan gencar-gencarnya membuat kegiatan-kegiatan yang mengikut sertakan UMKM yang ada di Manokwari. Itu sangat luar biasa loh. Iya, akhirnya mereka mungkin ada UMKM yang baru nih, belum terlalu terkenal brandnya, atau mungkin mereka bilang saya harus kemana ya untuk memasarkan produk saya. Akhirnya mungkin ada bazar-bazar atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM, mereka bisa mengikut serta, akhirnya mereka bisa mempromosikan, menjual barang-barang brand mereka ke orang banyak, akhirnya mereka bisa dikenal. Oke. Nah Kak, banyak sekali nih kan. Ini di Kota Manokwari juga sudah menjamur UMKM. Iya, benar. Apalagi ngobrolin tentang UMKM kuliner. Iya, banyak banget. Jujur nih Kak ya. Iya. Jujur nih ya. Kak nggak rasa takut tersaingi atau kalah gitu? Kalau dalam hati saya tuh dari dulu tidak pernah bilang begini. Okay. Bisnis saya, maksudnya bisnis saya yang ciptakan, saya yang tahu bagaimana caranya saya untuk bertahan. Baik. Otomatis saya harus pakai kacamata kuda nih. Saya berbisnis selalu, saya bukan artian katanya saya sombong atau angkuh, enggak ya. Maksudnya gini, dalam berbisnis saya tidak terlalu harus melihat kan, otomatis tetap pasti akan ada yang sama. Iya. Sudah banyak yang sama. Iya. Sudah banyak yang sama, dan itu, tapi bagaimana caranya saya harus konsisten, saya percaya diri, saya membuat yang terbaik untuk customer saya. Bagaimana saat mereka mau mencicip, walaupun saya tidak membuat brand di dalam atau logo di dalam makanan saya, pasti saya harus, maksudnya mereka harus tahu, oh ini adalah tangan Andris Food, ini adalah produk yang dibuat oleh Andris. Jadi kita harus membuat cita rasa kita sendiri. Iya, benar sekali. Kita harus, mau dibilang sushi, banyak orang jualan sushi. Apalagi brand ternama ada kan sudah masuk di Indonesia, di Manokwari. Tapi bagaimananya sampai sekarang alhamdulillah masih ada, maksudnya sushi saya masih banyak peminatnya. Otomatis berarti kan mereka sudah tahu, oh ini maksudnya kita punya masih bisa bersaing dengan orang lain dengan cara kita bersaing secara positif saja lah. Ya kan? Betul. Ada tempat tersendiri untuk Andris Food di hati pelanggan. Benar. Ya, Kak, ya. Kita harus buat bagaimana gitu kita harus, saya selalu bilang membuat makanan bagaimana orang tahu, oh ini adalah olahan dari Andris Food. Kita sudah punya cita rasa sendiri, mereka udah tahu. Setiap makanan, setiap orang membuat makanan tidak bilang yang lain tidak enak, bukan. Tapi setiap orang punya ciri khas masakan, entah bukan masakan aja, apapun itu. Mau dia MUA, bisnis apapun, pasti mereka punya ciri khas masing-masing. Seperti itu. Kita harus percaya diri kalau kita membuat. Kalau di makanan ya kita harus punya cita rasa sendiri. Oh ini Andris Food punya. Iya benar sekali ya. Berarti salah satu hal yang harus dipunyai seorang pembisnis adalah percaya diri. Iya betul ya. Nah Kak, pebisnis itu harus bisa pintar melihat peluang. Iya benar. Kak Risma tadi juga pintar melihat peluang. Wah di Manokwari ini belum ada nih makanan Jepang nih. Dan Andris Food ini sudah lama banget ya di Manokwari. 2015 awal-awalnya. Oh kalau untuk bangunnya Andris Food itu, rumah makan Andris Food itu dari 2015. Cuman betul-betul dia fokusnya ke Japanese food itu kayaknya 2016-17. Oke, bisa dibilang sudah lama lah Kak ya. Nah Kak, peluang usaha apa sih ya Kak yang Kakak lihat di Kota Manokwari ini yang menjanjikan bagi masyarakat Papua, khususnya di Manokwari Kak? Manokwari, kalau mau dibilang Manokwari itu ataupun Papua, tapi khususnya Manokwari, sebenarnya peluang usaha sangat banyak, apalagi di bidang kuliner. Bisa dari wisatanya ataupun bahan-bahan pokok asli dari Manokwari sendiri, itu banyak loh yang bisa kita angkat untuk menjadi suatu bisnis kuliner, banyak banget. Cuman bagaimana caranya, itu lagi kembali lagi, kita berbisnis kita harus punya ilmu, kita harus
Iya, ilmu, itu ilmu. Bagaimana caranya kita mengolah? Sebenarnya macam salah satu nih ya, kayak sagu. Iya kan? Sagu itu di Manokwari, maksudnya di Papua Barat, kita bisa ngambil misalkan dari Wasior ataupun dari manapun itu. Sagu itu bisa kita buat beberapa macam olahan kekinian loh sebenarnya. Yang penting kita ada ilmunya, kita bisa berkreasi, kita mau mencoba. Dari singkong sebenarnya kita bisa membuat dari singkong itu bisa jadi berapa, bisa jadi 10 atau bahkan lebih suatu menu untuk kita jual. Misalkan dari sagu, sebenarnya dalam otak saya kadang-kadang itu kalau misalnya berpikir ini kalau seandainya kita tenaga saya banyak ini sebenarnya sagu ini bisa diolah jadi hanya jangan papeda terus. Bisa jadi sesuatu makanan yang lain kah? Bisa mungkin kita buat mie tiaw dari sagu kah? Karena kalau sagu untuk ke kitiaw, maksudnya dia masih bisa masuk. Kalau kita bisa mau olah kan, dari singkong pun banyak bisa kita buatkan jadikan kue kah? Atau jadikan makanan kah? Sebenarnya kan banyak. Iya, banyak banget sebenarnya. Itu yang saya bilang, ilmu yang harus kita tahu, sama kita harus kreatif. Lihat mangsa pasar yang ada di Manokwari ini apa lagi sih yang bisa kita cari, kita buat. Apalagi sekarang kan banyak acara-acara UMKM kayak bazar-bazar gitu kan, lumayan. Kita bisa tahu, kita bisa saya mau bikin ini ya dari singkong atau dari apa, dari ikan, apalagi ikan. Iya, apalagi sekarang kan sudah ada ini ya kayak papeda yang dikemas gitu ya kayak udah gitu tinggal kita masak aja, jadi nggak usah sulit-sulit gitu. Oke, Kak, ngobrolin target nih ya. Iya. Apa sih target atau mimpi besar Kak Risma yang ingin dicapai dari usaha ini, Kak, 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan, bukan 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mimpi saya bagaimana caranya Andris Food bisa makin besar, makin banyak cabangnya di mana-mana, makin banyak terkenal. Akhirnya kalau seandainya kita bisa membuat cabang banyak, otomatis saya bisa membuka lapangan pekerjaan banyak untuk orang lain. Oke, siap. Jadi memang harapannya itu. Iya. Oke, yang terakhir nih, Kak. Karena waktunya juga kayaknya kita ngobrol asik banget nih. Sobat RRI, obrolan kita sangat luar biasa, sangat menarik sekali buat yang ingin menjadi wirausaha atau entrepreneur. Ini obrolannya ini daging semua nih. Kak, apa sih pesan dan motivasi bagi anak muda atau masyarakat yang ingin memulai usaha tapi masih takut melangkah? Kalau untuk teman-teman semua yang baru mulai mau mencoba usaha ataupun berbisnis, otomatis pasti jangan pernah takut mencoba. Kita harus mencoba. Hidup pun kita harus coba. Mana kita bisa tahu, ini cocok untuk saya kalau kita tidak pernah mencoba. Tapi jangan pernah mencoba tanpa ilmu. Kita harus punya ilmu. Bagaimana kita bisa punya ilmu? Ya belajar. Sekarang itu sudah ada sosmed. Segala hal yang ada, mau baik mau buruk, semua ada di sosmed, iya kan? Kita harus belajar. Saya mau masuk di fashion apa sih sebenarnya? Saya mau membuat bisnis apa? Kita membuat bisnis, usahakan sesuai dengan hobi. Kalau saya sih sesuai dengan hobi. Otomatis kalau itu hobi kita, mau tidak mau tetap kita akan sukai. Paling kalau ada jenuh, oke lah, nama manusiawi sekali kalau kita jenuh ya. Itulah, kita harus mencoba dan ilmu, selalu belajar. Belajar supaya kita bisa tahu bagaimana kita membawa satu bisnis ini bisa berkembang ataupun tidak. Karena dalam berbisnis itu hanya ada 2, risiko dan resiko. Risiko apa? Risiko gagal dan risiko berhasil. Itu aja sih. Iya, betul sekali. Jadi kalau seandainya kita maju untuk mau membuat suatu bisnis tapi kita nggak punya ilmu, sama saja bohong dong. Dan mental yang sangat kuat, karena dalam mental itu harus ada sabar. Terus kita mau terima kritikan, jangan pernah takut mendapat kritikan, karena kritikan itu kita bisa belajar bagaimana menyempurnakan suatu bisnis kita atau menu yang kita buat dari kritikan itu. Jadi harus punya ilmu, mental, sama konsisten. Karena kalau kamu sudah punya ilmu sama punya mental yang kuat, tapi kamu tidak konsisten, sama saja bohong. Kamu jalan pincang. Jadi benar-benar harus punya 3 ini. Kalau saya, jadi
jangan pernah takut mencoba, harus punya ilmu, mental yang kuat dan konsisten. Itu aja sih Kak. Luar biasa. Memang ya. Kali ini nih memang betul-betul tips yang ampuh sekali untuk yang ingin menjadi seorang pebisnis ya tentunya. Dan tentunya jiwa seorang entrepreneur itu harus kuat sekuat baja. Bener banget. Mampu Harus bebal. Betul ya, harus mampu untuk kuat di industri ekonomi di dalam dunia perekonomian yang sekarang sedang gonjang. Iya, benar banget Kak. Ya. Harus bisa survive. Iya. Dan tentunya tetap bertahan, tetap memberikan yang terbaik untuk para customer-nya. Iya, benar gitu. Wow, luar biasa Sobat RRI. Dan itulah perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kak Risma. Iya, sama-sama Kak Sukses Vero. selalu ya, Kak, Amin. ya. Tentunya buat Sobat RRI yang mau mengunjungi laman atau media sosialnya Andris Food, ada nih Kak, di-spill dulu nih Kak. Kalau untuk Instagram bisa dilihat di Andris Food. Oke. Namanya Andris Food juga. Andris Food juga, Paling ya. langsung keluar kalau misalkan dicari. Kalau untuk di TikTok ya Andris Food juga, tinggal Andris dicari. Food. Oke, luar biasa ya. Oke, itulah perbincangan kita hari ini dengan tema dari nol jadi cuan, kisah UMKM inspiratif. Semoga kisah dan pengalaman yang telah dibagikan Kak Andi Risma menjadi motivasi bahwa setiap usaha yang besar itu dimulai dari langkah kecil, disertai kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Terima kasih Kak Risma, tentunya sudah meluangkan waktu untuk kita Iya, di sini. Semoga usaha yang dijalankan berkembang dan membawa manfaat bagi masyarakat Amin. luas tentunya. Saya Vero undur diri. Terima kasih telah mengikuti podcast RRI Manokwari. Jangan lupa terus dukung produk-produk UMKM lokal, karena dengan membeli produk kita ya, membeli produk lokal, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam sukses buat kita semuanya.